Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Adi Bagus Barka. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada anda semua ya. Saya akan coba praktikum mengenai routing statik yang nantinya saya akan simulasikan menggunakan software Cisco Packet Tracer ya. Nah, sebelum itu, untuk lebih jelasnya apa itu routing statik, kita simak dulu penjelasan sedikit tentang routing statik ini. Nah, pengertian dari routing statik sendiri adalah sebuah jenis routing di mana jenis routing itu sebenarnya ada dua, yaitu statik dan juga dinamis. Nah, pada statik ini adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin ataupun pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, jadi cirinya routing statik ini adalah jalurnya spesifik dan ditentukan sendiri oleh admin jaringannya. Kemudian pengisian tabel routingnya dilakukan secara manual juga oleh admin jaringannya. Nah, kemudian cara kerja dari routing statik ini sendiri, yang pertama ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan itu ya. Kemudian yang kedua adalah router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing yang dibuat oleh admin jaringan tadi. Kemudian yang ketiga adalah admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada sebuah jaringan. Nah, perlu diperhatikan juga pada routing statik ini ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan ya, yaitu yang pertama yaitu destination, dimana destination itu merupakan alamat tujuan dan juga network mask ya, yang dijadikan tujuan untuk paket itu dikirim, dan biasanya diisi dengan formatnya 0.0.0.0 per berapa gitu untuk semua jaringan. Nah, yang kedua adalah gateway, yaitu datagram yang dicapai melalui antarmuka. Kemudian yang ketiga ada preference source, yaitu dimana alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Kemudian yang keempat ada distance, yaitu 0 sampai 255 ya, yang merupakan jarak administrator jaringan dari routernya itu sendiri. Nah, kemudian apa sih keuntungan dan juga kerugian menggunakan routing statik ini? Nah, pada keuntungannya yang pertama yaitu meringankan kinerja prosesor dari routernya. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga ada routing statik lebih aman, dan juga routing statik kebal dari segala usaha serangan cyber, baik dilakukan oleh hacker di luar sana ya. Kemudian kerugiannya yaitu yang pertama, administrator jaringannya harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router, jadi harus tahu detailnya. Kemudian hanya dapat digunakan pada jaringan berskala kecil saja, tidak bisa pada jangkauan luas karena akan sangat merugikan. Kemudian yang ketiga ada administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis. Yang terlebihnya banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual, jadi semua router harus dikonfigurasi secara manual kalau di routing statik ini. Kemudian yang ketiga adalah rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Jadi ini rentan sekali pada saat admin jaringannya itu melakukan entry ke dalam router tersebut. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan simulasi tentang routing statik ini. Kita akan menuju ke Cisco Packet Tracer-nya. Saya sudah buat network, sebuah simple network ya, yang nantinya kita akan gunakan, dan kita akan langsung aja ke Cisco Packet Tracer. Oke, ini dia sebuah rangkaian jaringan yang sudah saya buat untuk akan kita simulasikan ke dalam routing statik nantinya ya. Yang pertama ada 3 buah PC 1, PC 2, dan PC 3. Kemudian ada 3 buah router 1, router 2, dan router 3 saling terhubung. Kemudian yang kedua ada 2 server, ada server 1 dan server 2. PC 1, PC 2 terhubung ke router 1, PC 3 terhubung ke router 2,
server 1 dan server 2 terhubung ke router 3. Nah, di sini sudah saya setting juga pada bagian-bagian perangkatnya ya. Yang pertama pada PC-PC-nya saya sudah isikan IP, kemudian subnet masknya, kemudian default gateway-nya yang mengarah pada router 1 ya, karena ini PC 1. Kemudian PC 2 saya sudah isikan IP-nya, kemudian subnet masknya 192, kemudian default gateway-nya mengarah ke router juga. Kemudian pada PC 3 juga sudah saya isikan IP, kemudian subnet mask dan juga gateway-nya, server juga. Nah, ini IP-nya 33331 ya, subnet masknya ini, gateway-nya mengarah ke router 3 ya. Untuk pada server kedua IP-nya 434341, subnet masknya 2550, kemudian gateway-nya 434343 yang mengarah ke router 3. Nah, pada router sendiri kita sudah isikan yang pertama fast Ethernet 0 ini yang berhubung ke PC 1. Ini IP-nya, kemudian ini subnet masknya. Kemudian yang fast Ethernet 1 ini terhubung ke PC 2 ya, di sebelah sini. Ini IP-nya yang digunakan sebagai gateway dari PC 2 tadi. Kemudian ini subnet masknya. Kemudian pada router 1 ini juga saya sudah isikan serial. Yang serial kedua ini mengarah pada router 2 di sini. Kemudian pada serial 3 mengarah ke router 3 ini, dimana jaringannya bernama 131.131. Dan yang serial 2 12.12.12.1 subnet masknya sama 255.255.255. Untuk pada router 1 sendiri juga pada static saya sudah isikan beberapa dari tabel-tabel yang ini mengarah kepada PC 3 ya. Kemudian ini mengarah pada server 1 dan ini mengarah pada server 2, yang dimana akan melewati PC 3 akan melewati PC lewat jaringan ini, server 1 akan lewat jaringan ke router 3 dan sama juga pada server 2. Kemudian pada router kedua fast Ethernet 0 ini saya gunakan untuk menghubungkan ke PC 3 ya. Kemudian serial 2 ini saya gunakan untuk menghubungkan ke router 1. Kemudian pada serial 3 ini saya gunakan untuk menghubungkan ke router 3. Pada router 3 pada bagian fast Ethernet 0 saya gunakan untuk menghubungkan ke server 1. Kemudian fast Ethernet 1 saya gunakan untuk menghubungkan ke server 2, ini IP-nya ya, dan juga subnet mask. Nah, untuk statiknya pada router yang kedua ini sudah saya isikan routingnya. Ini mengarah ke PC 1, PC 2 ya, sama. Kemudian ini mengarah ke server 1, ini mengarah ke server 2. Kemudian pada router 3 juga saya isikan ini yang mengarah ke PC 3, ini yang mengarah ke PC 1. Nah, setelah itu saya akan buat beberapa skenario di sini. Kita akan amati jalannya simbol PDU dari beberapa perangkat ya, yang nantinya kita akan amati menggunakan protokol ICMP dan masuk mode simulasi. Kita coba dari skenario yang pertama dulu. Nah, skenario yang pertama ini adalah dari PC 1 ke PC 2. Kita akan amati gimana jalannya PDU nya. Pertama, PC 1 akan mengirimkan ke router. Nah, setelah router dia akan mengirimkan langsung ya ke PC 2 karena dia tidak akan melewati jaringan lain. Dia hanya berpusat pada jaringan itu sendiri, kemudian kembali ke PC 1.
selesai, berhasil. Itu untuk skenario 1. Skenario yang kedua yaitu kita akan kirim sampel PDO dari PC1 ke PC3. Nah, kita amati jalannya. PC1 mengirim ke router 1. Nah, pada router 1 ini kita sudah setting jika ingin menuju ke PC3, maka dia harus melewati jaringannya ini, yaitu 121212 yaitu mengarah ke router 2. Jadi dia akan lewat jaringan ini menuju router 2. Kita lihat. Nah, benar. Kemudian dia akan lanjut ke PC3. Kemudian PC3 akan mereplay balik, dan pada saat di sini dia akan mengarah ke PC1, maka dia harus melewati rute yang sama ya tadi ya, sudah kita isikan di router 2 juga. Dia akan melewati rute di sini yaitu 121212. Nah, kembali ke router 1, dan router 1 akan mengirimkan kembali ke PC1 dan berhasil. Nah, itu skenario yang kedua. Skenario yang ketiga, kita akan mengirimkan dari PC1 ke server 1. Nah, kita lihat, kita amati. PC1 mengirim ke router 1. Nah, pada router 1 ini jika ingin mengarah ke server 1, maka dia harus melewati jaringan yang ini ya, atau kabel yang ini yang mengarah ke router 3. Maka dia dimana tadi saya sudah isikan yang mengarah pada router 3 yaitu di 131.3.1.1. Nah, ini dia akan lewat sini, kita lihat. Nah, sampai ke router 3, kemudian dioper ke server 1. Nah, server 1 membalas dan akan kembali melalui jalur yang sama ke router 1 dan kemudian kembali ke PC1. Nah, sudah berhasil. Kemudian skenario yang selanjutnya adalah dari PC1 ke server 2. Kita lihat, mengarah ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 2. Sudah benar. Server 2 mereplay kembali ke router 3, router 3 ke router 1 kembali, benar, dan kembali lagi ke PC1. Nah, sudah berhasil. Dimana tadi kita sudah isikan pada statiknya ya. Contohnya di sini saya tunjukkan lagi. Ini pada statik pada router 1 ini yang mengarah ke PC3, ini yang mengarah ke server 1, dan ini mengarah yang server 2. Dimana sama-sama melewati jalur yang sama. Kita sudah setting secara manual. Kemudian skenario selanjutnya saya akan mengirim dari PC3 ke PC1, mengarah ke router 2, langsung disambung ke router 1, masuk ke PC1, PC1 mereplay melewati jalur yang sama karena saya sudah setting tadi ya, dan kembali lagi ke PC3. Nah, sudah berhasil. Seperti yang saya sudah bilang tadi, saya sudah setting dimana ketika dia ingin menuju ke PC1 atau network yang berada di router 1, maka dia akan melewati network 121212 yang ini ya, yang mengarah pada router 1. Kemudian skenario selanjutnya dari PC3 ke server 1, ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1. Oke. Server 1 mereplay kembali ke router 3, router 3 kembali ke router 2, dan kembali lagi ke PC3. Nah, sudah berhasil. Nah, ini ketika kita melakukan skenario tadi, dia mengarah kepada server 1 dari server 3 ya, yang dimana via-nya dia akan melewati jaringan 23.23.23.3 yang berada pada sebelah sini ya, yang mengarah ke router 3 ya. Nah, ini dia mengarah ke router 3 lewat jaringan ini. Kemudian skenario selanjutnya yaitu kita akan
dari PC 3 ke PC 2. Kita amati kurang lebih sama ya, lewati jalur yang sama, server 2 kembali, router 3, server 2, dan kembali ke PC 3. Oke, untuk skenario selanjutnya saya akan coba dari server 1 ke PC 1. Apakah sama jalurnya? Ya sama ya, karena kita sudah program tadi. Saya sudah program dimana dia akan mencari jalur terdekat yang menuju ke tujuannya. Nah, sudah berhasil. Kemudian skenario selanjutnya dimana dari server 2 ke server 1. Kembali dan kembali lagi ke server 2, berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC 3. Kita lihat. Nah, berhasil, kembali lagi. Ya, berhasil. Dan sama dari server 2 ke PC 3. Kembali lewati jalur yang sama dan kembali lagi ke server 2, berhasil. Nah, itu dia beberapa skenario yang saya terapkan ke simulasi routing statik ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan kembali ke mode real time dan kita akan menggunakan perintah tracer untuk mengetahui rute-rute yang dilalui tadi ya. Kita buka command prompt. Ini pada PC 1 kita coba tracer ke PC 2, dimana IP PC 2 adalah 65 ya. Oke. Nah, dia akan langsung muncul ya, karena dia berada pada satu jaringan, jadi dia tidak pergi kemana-mana ya. Dia lewat gateway dan kembali ke PC 2. Kemudian dari PC 1 kita coba ke PC 3. Dimana IP PC 3 yaitu 253 ya. Oke. Nah, pertama dia akan ke gateway dulu, ke router 1 tadi ya. Kemudian dia akan melewati 121212 jaringannya ini yang mengarah ke router 2. Kemudian dia akan ke PC 3 sampai ya. Kemudian kita coba tracer ke server 1. Server 1 33 1. Coba tracer. Nah, dia akan ke gateway dulu ke router 1, kemudian dia akan melewati jaringan yang mengarah ke router 3 ya, yang ini. Kemudian dia akan masuk ke router 1. Kemudian kita coba pada router 2 juga. Nah, sama ya, dia akan melewati router 1, kemudian ke router 3 dan masuk ke server 2. Kita coba untuk dari PC 3 ke PC 1. Nah, muncul ya. Oh, salah, saya ngetikkan salah. Nah, dia
dia akan langsung muncul dari dia akan keluar ke gateway-nya dulu di router 2 dan dia mengarah ke router 1 ya, ini ke router 1, kemudian dia akan masuk ke PC 1. Nah itu tadi. Kemudian kita coba ke server 1. Nah dia akan ke router 2 dulu, kemudian ke router 3 ya, jaringan ke router 3, dan dia akan sampai di router 1 sudah terdeteksi. Nah kemudian ke server 2. Nah sama ya, dia akan ke router 2 dulu, kemudian ke router 3 dan sampai ke server 2. Sekarang kita coba pada servernya apakah sudah tertracer ke PC 1. Nah ini ya, dia akan ke gateway-nya dulu pada router 3 ya, kemudian dia akan langsung ke router 1, masuk ke router 1 lewat jalur 131313 yang ini. Kemudian dia akan sampai pada PC 1. Kemudian kita cek pada PC 2. PC 2 IP-nya 65. Sama ya rutenya berhasil muncul. Kemudian ke PC 3, jalurnya 3. Nah sama, dia akan muncul masuk ke router 3, dia akan masuk ke router 2 ya, bedanya dia akan lewat jalur 2323 untuk masuk ke router 2 dan masuk ke PC 3 akhirnya. Jangan kalau ke server 2. Nah dia akan langsung muncul ya, karena dia satu jaringan. Dia akan melewati router 3 saja, kemudian langsung ke server 2. Begitupun sama untuk server 2 ya, kurang lebih sama kan seperti itu hasilnya. Jadi itu saja untuk simulasi routing statik pada Cisco Packet Tracer yang saya praktekkan praktikum ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.